bicara soal bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Tapi ketika kita bicara seperti itu, kita nggak tahu juga produk dalam negeri ini apa ya, gitu kan? Nah, sehingga melalui Indonesianisme ini kami membangun sebuah platform yang mengeduket masyarakat, mengeduket publik, mengeduket alumni untuk mengenal produk-produk Indonesia itu apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Hari ini saya bertemu dengan orang yang saya kira sangat tahu banyak tentang ITB, karena beliau adalah Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, yaitu Pak Gembong Primajaya. Apa kabar Pak Gembong? Kabar baik, Mas Bambang. Iya, Pak Gembong mungkin bisa, ya Pak Gembong ini luar biasa di tengah dinamika dan tantangan pekerjaan sendiri. Pak Gembong banyak meluangkan waktu, mulai dari Ketua Alumni Teknik Mesin, kemudian jadi Sekjen Ikatan Alumni ITB, sekarang bahkan menjadi ketua umum. Nah, apa ini yang melatar belakangi Pak Gembong ini? Iya, seperti tadi, Mas. Jadi saya kan ketika menjadi ketua Ikatan Alumni Mesin, saya melakukan banyak perubahan di sana juga. Mungkin kalau Mas ada yang kenal dengan alumni mesin bisa tanya, saya ngapain aja. Kemudian ketika menjadi sekjen, tugas sekjen itu di dalam organisasi lebih banyak membantu ketua, menjalankan proses administrasi dan mensupport semua keputusan-keputusan ketua. Jadi di saat saya menjadi sekjen, saya banyak belajar dari ketua sebelumnya, Bang Ridwan. Banyak melihat apa yang beliau lakukan dan banyak juga belajar bagaimana karakter organisasi ini bekerja untuk alumni-alumni. Dan saya berpikir bahwa organisasi ini akan bisa lebih baik kalau semua itu dikelola dengan metode atau cara-cara baru. Nah, sehingga saya mengambil keputusan untuk running sebagai ketua dan akhirnya saya terpilih. Nah, waktu yang saya pakai untuk menjalankan organisasi ini adalah waktu yang hampir full time ya, karena memang konsekuensinya ketika kita ingin organisasi ini berjalan dengan baik dan menjadi organisasi yang punya reputasi yang baik, dihargai dan memberikan manfaat, maka tidak bisa lagi dikerjakan dengan sistem part-time. Bahkan saya memindahkan kantor saya sekarang dekat dengan kantor alumni, sehingga saya bisa berbisnis sambil bekerja di organisasi. Harapan saya di akhir tahun 2022 ini, bentuk organisasi ini sudah kelihatan arahnya kemana. Dan kelihatannya sekarang pun sudah mulai ada perubahan. Setelah saya memimpin organisasi ini hampir 8 bulan lamanya, organisasi ini sudah mulai bergerak dan sudah mulai ada
perubahan. Nah, saya mensyukuri semua ini karena berkat dukungan dari teman-teman semua, baik itu pengurus maupun anggota yang tidak jadi pengurus, maka rencana-rencana ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Itu loh, Mas. Pak Gembong tadi mengatakan ingin mengelola organisasi ini secara baru, secara modern, untuk mengubah tidak sekedar jadi organisasi sosial, organisasi kumpul-kumpul dan sebagainya. Bisa lebih jelas lagi, Pak, ini ke arah mana akan dibawa? Yang pertama, yang jadi masalah paling besar dari organisasi kealumnian ini adalah engagement. Jadi engagement ini menjadi PR yang paling awal. Sama dengan organisasi kealumnian yang lain, itu kan 4L ya, lu lagi gitu. Anggotanya mungkin, alumninya mungkin ratusan ribu, tapi yang terlibat di dalam organisasi ya orangnya ya gitu-itu aja, nggak banyak, kan? Nah, ini menjadi PR. Ini saya selesaikan dengan cara kita membangun digital platform untuk berkomunikasi, sehingga alumni-alumni ITB yang ada di seluruh dunia, baik itu di luar negeri maupun di tempat-tempat yang terpencil, itu tetap bisa terkonek, terhubung, berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, engagement ini terus saya dorong untuk bisa lebih meningkat dari waktu ke waktu. Pada saat saya masuk tidak sampai sekitar 10% engagement ini dari alumni. Sekarang mungkin kalau dihitung udah di atas 20%-an. Tapi ini masih menjadi PR kita untuk terus meningkatkan engagement ini sampai ke level yang paling impossible, yaitu di atas 50%. Nah, ini caranya gimana? Ya kita pasti terus bekerja agar ini bisa tercapai secara perlahan, tapi pasti. Kemudian yang kedua, organisasi kealumnian ini biasanya punya program kerja, tapi kita tidak bicara soal detailing program kerja. Kemudian kita tidak bicara target. Kita tidak bicara budgeting. Nah, di organisasi ini saya bicara itu semua. Jadi kita bicara program kerja, detailing, kemudian kita bicara budgeting, how to create money to run the organization. Jadi ini kan penting ya. Yang ketiga, organisasi kealumnian ini tidak pernah berpikir untuk melakukan bisnis atau usaha yang kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi dan anggota, bahkan mahasiswa, untuk tidak pernah dipikirkan bagaimana menjalankan bisnis untuk bisa mensupport semua itu. Nah, saya sekarang ini di tahun 2022 ini akan meng-create program-program nasional. Jadi saya menggabungkan Pengda. Kalau di ITB ini ada yang namanya Pengda, ada komisariat. Jadi Pengda itu adalah ikatan alumni yang ada di daerah. Komisariat itu adalah organisasi kealumnian yang sifatnya komunitas. Bisa olahraga, bisa
bisa seni, bisa segala macam, termasuk juga alumni-alumni yang di luar negeri, di Jerman, di Amerika itu tergabung dalam komisariat. Nah, saya pada kesempatan ini akan menggabungkan 10 pemda atau lebih untuk kemudian mengangkat sebuah program nasional yang berbasis bisnis, tapi impact-nya kita targetkan adalah untuk membantu masyarakat. Nah, ini kan belum pernah dikerjakan di organisasi kealumnian manapun. Jadi ini sebenarnya saya beri contoh, salah satunya adalah saya ingin menjalankan program yang impact-nya itu adalah meningkatkan nilai tambah pada barang dan jasa di 10 pemda itu, tapi pendekatannya dengan cara bisnis. Jadi semua pihak nanti akan menerima benefitnya, termasuk pemda-pemda yang mengerjakan. Saya kasih sedikit aja clue atau contoh ya. Misalnya yang paling simpel, Mas. Jahe. Jahe itu kalau di Sumatera Utara, di Toba, itu ketika panen raya, harganya cuma 4.000. Kalau di masa-masa seperti sekarang, paling 10.000 sampai 12.000. Nah, dengan teknologi yang tidak terlalu advance, teknologi, mungkin orang lebih suka menyebutnya teknologi tepat guna ya. Dengan teknologi tepat guna, hasil panen itu bisa saya rubah menjadi minyak atsiri. Minyak atsiri jahe yang harganya 19 juta sampai 20-an juta per liter. Nah, jadi dari 20 kg jahe, 200 kg jahe itu bisa menjadi 1 liter minyak atsiri. Minyak atsiri ini kan khasiatnya banyak. Nanti Mas bisa lihat di Tokopedia dijualnya berapa. 10 mili itu bisa dijual 300.000. 10 mili. Jadi kalau 1 liter kan 30 juta. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu salah satunya, clue-nya. Nanti kapan-kapan ngobrol sama Mas. Ya, baik. Ya. Bambang Sadono tentang itu. Jadi, dan nanti bisa lihat lah apa yang kita lakukan di tahun 2022 ini nanti. Ya. Baik, saya kira ini menarik sekali ya. Jadi artinya mungkin yang saya tangkap adalah memanfaatkan jaringan itu ya. Jaringan alumni itu sayang kalau mereka ada di mana-mana tetapi tidak melakukan apa-apa. Kira-kira seperti itu Pak Gembong ya. Betul. Ya. Dan lagi begini Mas, konsep membangun atau pemulihan ekonomi dengan bisnis yang sama kita lakukan sebelumnya, kemudian kita lakukan lagi sekarang, itu tidak akan memberikan impact yang signifikan. Kita percaya bahwa untuk pemulihan ekonomi ini perlu ada sisipan tambahan teknologi di dalam. Apapun itu, tapi yang relevan. Jadi teknologi tepat guna salah satunya. Teknologi digital di sisi lain. Dan teknologi lain. Menambahkan, menyisipkan teknologi di dalam proses bisnis sebelumnya menjadi proses bisnis yang baru. Itulah pemulihan ekonomi. Karena kemudian ada timbul added value atau nilai tambah. Ya. Nah, yang kita kejar adalah impact itu, gitu, Mas. Dan saya tidak melihat ada perencanaan ini dimanapun saat ini. Jadi lebih kepada bagaimana kita mendorong
UMKM supaya dapat market, supaya dapat. Padahal dengan teknologi, penerapan teknologi, market yang tadinya tidak ada bisa kita create. Ya. Gitu. Nah ini yang mungkin kita akan lakukan. Saya kira menarik Pak Gembong. Jadi itu akan menjadikan motivasi. Kenapa alumni-alumni ini perlu aktif tadi ya di organisasi alumni lah, memanfaatkan untuk itu. Nah ini yang dari sisi ekonomi. Nah saya melihat juga ada sisi idealisme yang dikembangkan oleh Ikatan Alumni ITB itu, yaitu membangun Indonesianisme. ini gimana mengkaitkannya itu dan menerangkannya? Ya, dulu saya pertama mengusung Indonesia. Saya dulu memberi nama ini Indonesian is me. Saya adalah orang Indonesia. Itu ketika saya menjadi ketua alumni mesin. Kemudian sekarang ini menjadi Indonesianisme. Yeah. Indonesianisme ini sebuah konsep yang dulu dibangkitkan pertama kali oleh Bung Karno untuk membangkitkan rasa cinta pada produk-produk atau hasil karya sendiri. Nah, saya menghidupkan kembali Indonesianisme dan Indonesianisme ini dengan tujuan yang sama. Kita kan selalu bicara soal bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Tapi ketika kita bicara seperti itu, kita nggak tahu juga produk dalam negeri ini apa ya, gitu kan? Nah, sehingga melalui Indonesianisme ini kami membangun sebuah platform yang mengeduket masyarakat, mengeduket publik, mengeduket alumni untuk mengenal produk-produk Indonesia itu apa saja. Misalkan Mas, produk yang simpel, TV lah ya. TV itu ada merek A, B, C, D, E, F, G ya. Aduh, banyak sekali merek-merek TV. Tahu nggak kita yang buatan Indonesia yang mana? Kita nggak tahu. Tahu nggak yang fully import yang mana? Tahu nggak yang assembly-nya di Indonesia? Dan lain sebagainya. Begitu juga dengan produk-produk lain. Nah, kita ingin mendorong semua produk-produk yang memang sudah diproduksi di Indonesia. Baik itu produk lokal maupun produk assembly yang sudah melibatkan tenaga-tenaga kerja Indonesia bekerja di dalamnya memproduksi barang-barang. Kenapa begitu? Karena kita ingin terbebas dari ketergantungan impor. Cita-cita yang lebih tinggi dari itu adalah kita ingin kalau bisa produk itu design and build-nya itu dilakukan di Indonesia. Jadi kami juga akan memasukkan produk-produk yang murni dibuat, diciptakan dari tenaga-tenaga kerja lokal atau putra-putra bangsa ini. Nah, sehingga dengan begitu kita akan mengusung dan menggunakan produk-produk lokal itu di depan, lebih awal, lebih utama dibandingkan barang-barang impor. Itu gitu, Mas. Jadi konsep cara berpikirnya seperti itu. Jadi nanti ini mungkin akan menjadi salah satu unggulan kita juga dalam program kerja kita ke depan, karena ini semua masih persiapan dan tim yang bekerja itu juga cukup besar untuk menginventarisasi, mendata barang-barang yang kita punya dan hasil-hasil inovasi serta kreasi putra-putra bangsa kita, gitu Mas.
Saya melihat kalau itu dilakukan itu bisa menjadi semacam gerakan nasional itu Pak Gembong. Nah, ITB ini kan alumninya luar biasa di berbagai bidang, kadang-kadang di tempat-tempat yang strategis dan pengaruhnya sangat besar. Apa itu yang akan nanti sebagai salah satu modal lain yang akan dijadikan apa ya semacam jaringan gitu untuk apa mensukseskan program yang menurut saya luar biasa kalau jadi gerakan nasional ini? Ya sebetulnya kalau gerakan nasional enggak juga, karena kita sudah punya kan perindustrian Aku Cinta Buatan Indonesia, terus apalagi yang lain BUMN juga ada. Tapi kita memperkuat, Mas Bambang, kita memperkuat keinginan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, mengedepankan produk-produknya sendiri. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menyiapkan semua kebutuhannya secara mandiri. Itu bangsa yang besar. Kalau kita masih tergantung pada barang impor, kemudian lebih bangga menggunakan barang-barang luar, maka itu bukan bangsa yang mandiri, gitu. Tapi kita akan terus bergantung pada kebesaran atau kekuatan bangsa lain. Mungkin itu. Jadi kami lebih dalam positioning sebagai mendukung dan memperkuat apa-apa yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga lain, melengkapi kalau bisa berkolaborasi dan bersinergi. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Gembong Primajaya, Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Mas Bambang Sadono. Yang sudah memaparkan cita-citanya, idealismenya yang sangat luar biasa untuk menjadi pelopor ya, dalam kemajuan bangsa ini. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Gembong. Terima kasih Mas Bambang Sadono, salam buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya bincang-bincang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.